Maka saudara muslimin rahimakumullah jamaah yang berbahagia, ternyata walimah apalagi walimah safar ya yang kita bepergian jauh. Ini ibadahnya ibadah haji, ibadah yang bukan hanya sekedar fisik akan tetapi mental, bukan hanya sekedar fisik dan mental akan tetapi uang. Ya, ibadah haji adalah ibadah pilihan, ibadah panggilan. Kalau berbicara masalah panggilan, maka alhamdulillah Bapak Imam Teguh beserta istri, alhamdulillah tahun ini akan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah ketika berangkat haji, sepulang dari haji Rasulullah mengundang tetangga-tetangganya, seluruh anak-anak yatim, fakir, miskin diundang oleh Rasulullah. Rasa syukur Muhammad SAW atas keberangkatan haji pulang dengan selamat. Maka Rasulullah mengundang tetangganya, anak-anak yatim, fakir, miskin, yang belinya bukan membeli kambing, bukan hanya satu, akan tetapi ribuan kambing, ratusan domba. Ya, maka dengan itu kita di sini mengikuti anjuran Nabi menurut kemampuan kita. Maka sesungguhnya kenapa soal dengan walimah? Jadi walimah ini sesungguhnya anjuran tersebut. Ya, tidak usah khawatir, tidak usah ada yang bilang bid'ah, tidak usah dengerin. Ya, apa bid'ah, banyak ada hukumnya. Termasuk walimah itu adalah anjuran Nabi. Rasulullah saja yang ibadahnya sudah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijamin masuk surganya Allah, masih mengadakan walimah. Ya, maka insya Allah dengan asbab walimah ini maksud dan tujuannya adalah saling memaafkan. Karena apa? Kalau kita ibadah, jangankan ibadah haji yang biayanya mahal, ya, sholat yang kita tidak pakai biaya setiap hari berjalan ke masjid, kemudian puasa sunnah atau yang lainnya, kalau kita masih bermusuhan maka ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dia berdampak. Ya, maka sesungguhnya maksud dan tujuan pada hari ini disesuaikan dengan asbab Bapak Imam Teguh berangkat haji, maka akhirnya kita saling memaafkan. Mudah-mudahan ibadah Imam Teguh, Bapak Imam Teguh diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga ibadah kita yang belum sempat berangkat menunaikan ibadah haji, ibadah kita di Indonesia di tempat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan asbab saling memaafkan. Maka nanti di akhir acara setelah doa nanti ada salam-salaman atau kita bertalbiyah, ya, mudah-mudahan dengan asbab itu kita seluruh dosa-dosa kita rontok pada malam ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, saudara muslimin rahimakumullah jamaah yang berbahagia, ini sedikit saja. Mungkin manasik sudah ya Pak ya. Teguh manasik sudah berapa kali manasiknya? 2? Yang kedua ada ya. Ya. Pada intinya, ya berangkat haji kalau kita tidak mampu ikut sendiri maka ikuti pembimbing. Ya. Tetapi kalau kita ketahui bersama, ya, bahwa umroh, kalau umroh menurut bahasa itu berkunjung ke tempat keramaian, ya, namanya umroh. Bukan berarti CM ke mos umroh namanya. Ya, kalau saya bahasa umroh itu menuju suatu tempat yang ramai, menuju tempat keramaian. Kalau haji menurut bahasa adalah menuju suatu tempat yang dimuliakan. Ya, akan tetapi menurut syariat baik umroh ataupun haji masjidul Ka'bah ini nusuk, yaitu sengaja datang ke Baitullah dan nusuk untuk beribadah. Jadi itu yang pertama. Sudah kita cara untuk ibadah, bukan untuk belanja. Karena itu datang karena haji belum belanja dan tidak apa. Sampai sana datang dan datang ke Masjidil Haram, bukannya kita datang ke tanah haram yang boleh masuk ke Mekah atau Madinah. Seharusnya ada kita tahu apa sahaja Allah. Kami datang ke sini bukan membawa iman, bukan membawa kebaikan, akan tetapi saya membawa dosa yang sangat banyak. Gitu ya. Maka jadi kita takut Pak. Ya, kadang-kadang kita datang ke Masjidil Haram dulu. Jadi guys, ini kan? Itu sangat besar. Jangan bikin selfie. Mohon maaf, kita tidak boleh. Bahkan ada satu ulama mengatakan, ada tergabung ibadah kita, khawatir hanya dimulia. Beri kabar gampang. Dulu ketika saya belum ada handphone yang modern Pak, belum ada. HP-nya nggak ada, HP-nya tuh. Telepon pakai telepon WhatsApp. Itu. Beri kabar nggak apa-apa.
sekarang semua termasuk semua serba diupdate di status. Nggak usah khawatir kita tidur di kemudian. Karena tujuan kita sana adalah tasbih Ka'bah ini nusuk. Melihat dia datang menuju Baitullah untuk ibadah. Ya. Maka tanamkan sisi yang pertama adalah datang ke sana untuk ibadah. Kalau berbicara ibadah haji atau umroh, ya, kadang-kadang kita takut, Pak. Aduh, saya takut, mau ibadah takut. Pergi ke Amerika, kemana-mana ke Jepang, kalau tidak takut, akan tetapi untuk ibadah haji kan, takut. Saya masih banyak dosa, takut kalau di sana terjadi apa-apa. Nah, ini tidak salah paham. Justru di sana itu mengumpulkan dosa-dosa kita. Sebanyak apapun dosa kita, kalau ikhlas kepada Allah, datang ke Baitullah, mohon ampun kepada Allah dengan catatan taubatan nasuha, sepulang dari haji istiqomah, tidak berbuat yang maksiat lagi, maka gugur dosa semua. Maka beruntung Pak, kalau dosanya banyak beruntung. Bahkan kita pasti banyak dosa di dalam. Jangan terlalu sama dosa banyak. Takut di sana karena kan bisa begitu kan. Nanti di satu hati-hati. Kalau di sana nanti di kubur ini. Ya Allah tadi awal kita kata siapa tidak punya dosa manusia? Ya, semua punya dosa. Maka ada kita pasrah, jangan takut, jangan terlalu pikiran. Terlalu dipikirkan nanti di sana terjadi bisa takut. Jangan. Justru itu kembangkan. Kalau diukur dengan materi, jangan berumrah yang 30 jutaan. Ya. Kemudian haji reguler 56 juta atau 60 juta. Haji furoda yang ratusan juta, 400-500 juta. Kalau dinilai dengan harga dengan dosa kita sebanyak itu, maka tidak ada harganya uang 500 juta. Itu ya. Maka ibadah niatkan dengan ibadah dan ini adalah panggilan Allah. Jadi ibadah haji itu manistata'a ilahi sabila. Ibadah haji itu mampu dan ada jalan. Ya, mampu bukan hanya finansial, kadang-kadang niat itu hati kadang tidak mampu. Kalau mampu hartanya, ilmunya tidak mampu, tidak jadi ibadah haji. Ya, maka fisik kita harus mampu, kemudian harta kita sudah pasti, dan juga ini adalah ilmu kita juga cukup untuk beribadah haji. Maka fatazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Maka berbekallah kata Allah, ya, pasti sebaik bekal adalah takwa. Jadi takut kepada Allah. Bahkan di dalam salah satu tafsir diterangkan takwa di situ adalah ibarat kalau kita satu wadah, di dalam takwa itu ada ikhlas. Ya, ikhlas ini cuma ikhlas kepada Allah. Apapun yang terjadi, saya pasrah kepada Allah. Jangan itu menjadi aib. Kadang-kadang kita takut jadi aib, salah. Yang justru kita bersyukur ketika dikasihkan oleh Allah, wa ridho bil qaul, kita ridho atas keputusan Allah, maka pahala kita lebih besar daripada yang lain. Ya, untuk takut kepada Allah. Gitu ya. Dan kemudian sabar, sabar. Kami dalam sana kalau kita berbagai macam karakter, jangankan satu kelompok kurang lebih 500 orang. Ya, satu rombongan 50 orang, satu rebus 10 orang, ada pasti perbedaan, perselisihan. Apalagi orang itu kalau rombongan, harus sabar, baik. Kalau Pak nanti kapan-kapan jadi pembimbing ataupun jadi karoh atau rombongan atau karoh, maka ikhlas dan sabar yang nomor satu. Ya Allah, urus jamaah beda-beda. Ya, ada yang jamaah itu lurus, ya, ada yang ngocehnya kencang, pelitnya diampun. Ada yang baik, ya, royal, gitu ya. Tapi tidak ada berbagai macam. Ya, maka kita sebagai satu kelompok, satu rombongan, maka harus bersama. Apalagi dengan yang lain, rombongan lain, kita tidak tahu karakter masing-masing. Maka ikhlas dan sabar itu harus kita tanamkan. Maka ibadah haji ini apabila manistata'a ilahi sabila, mampu dan ada jalan. Jalannya macam-macam. Bisa di haji usulan ada, haji kosasi kayak saya di kosasi dan diongkosin saya sama paman saya di sini nggak bisa 98 diongkosin sebanyak 27 orang saya bawa ditambah di rombongan Abaludi di toko dari 72 orang saya di semua itu. Jadi ada riwayat, ada cerita, ada seseorang ibu-ibu yang rajin setiap ada majlis taman diadakan di Grand Sutra ada pengajian datang, di tempat yang lain datang, dia rajin setiap pengajian dia datang. Kemudian satu waktu ketika dia menyeberang akan ke majlis ta'lim, menyeberang jalan,
Bila sutra ada pengajian datang, di tempat yang lain datang, dia rajin setiap pengajian dia datang. Kemudian satu waktu, ketika dia menyeberang akan ke Masjid Ta'arif, menyeberang jalan, keserempet mobil Pajero, mobil mewah, ya mobil apa nggak tahu, Mercy atau Alfa yang nggak tahu. Kemudian berhentilah di bawah seorang ibu tersebut oleh si pengendara mobil itu selagi di jalan Muhaji Muhammad. Ini tidak sengaja kesalahan saya, pokoknya berdosa miskin, semua biaya saya tanggung. Sampai datang ke rumah sakit, si ibu itu ada sadar karena mendengar tadi panggil Bu Haji, ngomong ke yang pemilik mobil. Bapak maaf, saya malu, saya itu haji, jangan panggil haji. Oh, belum jadi doa ibu. Dari singkat cerita, selesai dari rumah sakit, dibayar sepenuhnya oleh pengendara, pemilik mobil tersebut, kemudian pulang. 3 hari kemudian datang si pemilik mobil, datang ke rumahnya, minta KTP dan perlengkapannya untuk jadwalkan haji. Tuh, jadi Pak, haji ada yang diongkosin, ada yang dapat gusuran. Jadi kalau bapak-bapak pengen cepat berangkat haji, berarti pengen cepat tetap. Jadi jalannya kemana? Ada yang diongkosin, ada yang dapat gusuran, ada yang tetap. Jadi macam-macam jalan. Ya. Jadi maka yang dimaksud oleh Sabila itu adalah jalan itu banyak cara. Jangan berpikir hari ini kita ngomong tidak mampu. Jangan jangankan saya mau berangkat haji atau umroh. Bayaran anak sekolah dirunggah terus. Ya, itu nama syukur kepada Allah. Maka bukan itu yang kita inginkan. Maka berharap kepada Allah, niatkan itu semua ikhlas karena Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita, walaupun gajinya sedikit, tapi berkah. Ada satu tempat di daerah Riau. Hampir setiap tahun warga itu berangkat haji semua, hampir semua. 90% setiap tahun berangkat haji. Kenapa? Dia pengadaan cuma bercocok tanam, bertani tersebut. Ternyata rahasianya setiap dia nanam setiap pagi dia datang ke sawah. Bismillahirrahmanirrahim, setiap nanam haji, umroh, mudah-mudahan haji, umroh. Itu namanya. Dan kita kan punya duit sedikit, nabi mandi. Kita dapat umrohnya. Ya, bisa. Begitu satu kampung setiap dia sebagian besar itu bercocok dengan petani, tapi sebagian masa berangkat setiap tahun itu luar biasa. Ya, itu contoh. Kita datang berangkat dari rumah mencari nafkah, niat karena Allah habiskan buat umrah atau haji. Kalau haji lama umrah terlebih dahulu. Gitu. Ya. Maka ini untuk kita semua jangan pesimis karena Allah bukan yang berangkat haji atau umrah itu bukan orang yang mampu, tapi Allah yang memampukan kita untuk bisa berangkat umrah dan atau haji. Dia, maka saudara muslimin rahimakumullah jamaah yang berbahagia, ini pada waktu yang terbatas sedikit saja untuk Pak Teguh khususnya yang berangkat. Mungkin Pak Teguh agak kerepotan ketika tawaf bacaan ya kan? Sa'i bacaan kadang-kadang maaf. Ada di mana itu, jadi seakan-akan sulit haji juga. Hal ini pesan dari saya untuk khawatir. Jadi tawaf itu kalau dalam sholat itu kayak ruku Pak. Yang wajib itu rukunnya adalah rukunya tasbihnya itu sunnah. Enggak baca tasbih enggak apa-apa. Begitu juga tawaf. Ya, Bapak Teguh enggak hafal putaran pertama, putaran kedua harus baca ini, enggak bisa enggak hafal. Ya, jangankan hafal, dibaca saja susah Pak. Apalagi yang bacanya kaku-kaku. Yang bacanya lancar, emang di sini yang mana sih cuma puluhan orang, bisa jutaan orang Pak. Borong-borong ngeliat buku, lupuk-lupuk dorong-dorong ya susah Pak. Ini Pak budaya di sana. Ya, maka Pak Teguh dengan istri kalau tawaf, lagi tawaf ikuti pembimbing. Kalau tidak fokus tidak terdengar pembimbing selagi putar itu, yang penting tawafnya 7 kali. Selama 7 kali itu Pak Teguh bisanya apa? Tasbih bisa. Tasbih saja sudah semua. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilallah, wallahu akbar. Cukup itu saja apa? Yang mudah tidak apa-apa. Apa? Sah hukumnya sah. Jangan masalah tidak baca doa pertama ini. Tidak sah Pak. Bahkan tidak baca apa-apa juga sah. Seperti ruku. Yang wajib itu rukunya, diamnya itu. Baca tasbih turun. Begitu juga tawaf. Ya, Rabbana atina wa
Ya, kalau pada akhirnya misalnya udah putar berapa jaga selesai nggak apa-apa. Maksudnya daripada tidak baca sama sekali, baca yang kita tidak mampu. Ya, kecuali tawafnya harusnya 7 kali kita udahlah tawafnya 5 kali selesai kita boleh. Atau kamu masuk rukun, ya rukun haji. Jadi ada rukun haji, ada wajib haji. Kalau rukun haji tidak boleh diwakilkan, kalau wajib haji boleh diwakilkan. Mana wajib haji? Sholat Jumat. Itu wajib haji. Sumpama pas itu sakit dari paksakan bisa diwakilkan sama jamaah yang lain. Boleh. Ya, boleh. Kecuali rukun seperti Arafah, sakit atau ini harus berangkat ke Arafah. Ya. Kemudian kalau kita itu wajib rukunnya. Ya, bersaksi dalam haji itu. Kecuali nanti sudah umroh sunnah itu mah kalau ada kemampuan ada waktu nggak apa-apa. Yang penting tadi itu ya tawafnya kalau sudah hafal dan berpikir kalau saya tidak sah ya tapi begitu sama. Justru yang penting itu sering saya mendengar di mana itu niat ihram ya niat ihram itu bukan hanya didapatkan seperti kita niat puasa seperti kita niat sholat yang penting niat dalam hatinya nama itu hajja wa harfiha begitu kan jadi bukan hanya yang misalnya bukannya lafaznya akan saya bilang hati niat saya berihram untuk haji niat saya berihram untuk umrah ya ini dari sana begitu itu yang penting dalam hatinya Pak Tugu ya itu yang bikin susah ya bukan baca-baca sudah itu jadi saya katakan haji itu susah sulit banget terus saya baru ngapalin fokus pun tenaga saja udah enggak apa-apa ngikut saja subhanallah saat muter 7 putaran selesai atau tawaf sa'inya muter 7 balikan enggak apa-apa enggak sebaiknya kalau hafal saat itu lebih utama ya ini untuk jaga-jaga kalau kita kemampuannya terbatas ya jangan tertegur sama saya juga dulu kalau pertama enggak hafal ya dulu hafal saya udah pulang udah menjadi pakai lupa jadi nggak apa-apa yang penting itu Pak itu ya jadi yang penting ikhlas karena Allah sabar kemudian niat. Nah kemudian ihram itu Pak ihram itu ibarat sholat takbiratul ihram ya tahallul itu kalau dalam haji tahallul itu kalau dalam sholat itu salah ketika kita sudah takbiratul ihram ketika kita sudah berihram ya sebelum tahallul sebelum salat maka ketika kalau dalam sholat kalau sudah takbiratul ihram kita tidak boleh berbicara batal kalau berbicara tidak boleh bermakanan batal kalau dalam berhaji atau umrah kalau sudah niat ihram berarti sudah takbiratul ihram jangankan kita kalau bermakanan boleh minum boleh tapi larangan memotong kuku tidak boleh memotong kotoran tidak boleh hubungan badan tidak boleh memakai wangian juga tidak boleh nah ini salah kaprah Pak karena tidak boleh makan wangian boleh pakai wangi-wangian sebelum berniat ihram jadi itu Pak mandi dulu bersih wangi-wangian pakai bukan pakai ihram juga nggak apa-apa kalau berniat kita pakai ihram dulu berniat kalau sudah nikah nah itu yang sudah berniat niat ihram haji atau umroh maka itu larangan baru kita jaga gitu ya sudah banyak Pak ada tahallul awal ada tahallul tsani ada kafar awal kafar tsani itu karena banyak yang mereka tidak paham ini khusus buat Teguh kalau tahallul awal itu pasti begini saja ini dari saya kalau kata bidang itu saja tahallul awal itu karena kita dalam ihram itu Pak banyak larangannya banyak pantangannya di antaranya memotong kuku tidak boleh memotong bulu tidak boleh kemudian pakai wangian tidak boleh yang keputusan itu ada hubungan suami tidak boleh nah tahallul awal itu ketika dari Mina menuju ketika dari Arafah kemudian Muzdalifah menuju Mina maka hari H tanggal 10 Zulhijjah itu adalah Lautan Jumroh Aqobah. Maka setelah Lautan Jumroh Aqobah salah satu tubuh maka itu namanya tahallul awal. Setelah tahallul awal boleh kita ihram. Semua larangan semua 8 hal tadi sudah terbebas kecuali satu yaitu hubungan suami istri. Banyak yang tahallul tapi dia masih pakai ihram. Jadi itu kita itu bukan tahallul awal namanya. Yang di tahallul awal itu. Jadi untuk dengan jadi Lautan Jumroh kali tasrik tanggal 11, 12, 13 Hijriah, Zulhijjah itu sudah pakai celana sudah ribut. Itu maksudnya. Ya. Baik, masyaallah Rasulullah jamaah yang berbahagia, kalau bicara haji jangan setengah jam. 2 jam untuk Pak. Itu sekilas saja ya Pak. Yang penting ikhlas, sabar, yang penting tadi niat. Ya, niatkan dalam hati supaya ibadah kita sah ya, baik umroh ataupun haji. Ya. Baik, masyaallah Rasulullah jamaah yang berbahagia, mudah-mudahan
sampaikan tadi bermakna bagi kita semua supaya ibadah kita sah ya, baik umroh ataupun haji. Ya. Baik, masyaallah muslimin rahimakumullah, jamaah berbahagia, mudah-mudahan yang disampaikan tadi bermakna bagi kita semua. Kurang lebih mohon maaf, bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين والاخرين وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابه رسول الله اجمعين. امين امين امين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وسلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاه تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها يا الله عندك اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات عندك الخيرات في الحياه وبعد الممات انك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك على كل شيء قدير. اللهم انت الصاحب في السفر وأنت الخليفة في الأهل والمال والولد والأصحاب احفظنا وإياهم من كل آفات واعة. اللهم إنا نسألك في مسيرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم إنا نسألك أن تطوي لنا الأرض وتهون علينا السفر وأن ترزقنا في سفرنا سلامة البدن والدين والمال وتبلغنا حج بيتك وزيارة قبر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم مع السلامة والعافية إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من ضعفاء السفر وكادة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال والولد والأصحاب. اللهم اجعلنا وإياهم في جوارك ولا تسلطنا وإياهم بنعمتك ولا تغير ما بنا وبهم من عافيتك. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم اجعل حجا مبرورا وسعيا سعيا مشكورا وذنبا ذنبا مغفورا وزيارة لن تبور. اللهم اجعل حجا مبرورا وسعيا سعيا مشكورا وذنبا ذنبا مغفورا وزيارة لن تبور. اللهم اجعل حجا مبرورا وسعيا سعيا مشكورا وذنبا ذنبا مغفورا وعملا صالحا متقبلا وزيارة لن تبور. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم طول عمرنا ويسر أمورنا وصحي أجسادنا وثبت إيماننا واحسن أخلاقنا ورحم أرزاقنا ونور قلوبنا وحسن مقاصدنا وبلغ مرادنا بالخير ونعوذ برحمتك يا أرحم الراحمين. وخصوصا إلى آخرنا وأخذنا في بركة اللهم إنا نسألك الصحة والعافية والبركة والسلامة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا يا الله آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ربنا يا الله يا الله يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين آمين. أعوذ سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Masyaallah Allah dalam sebagian dari kita berbicara kita bersama-sama nanti duduk kembali dalam itu ya. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك
لك والملك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك Oh gitu. Masuk ya. Tapi datangnya ya di 2013. Oh, 2013 ya masuk. Yang 2013 awal masuk kan. Akhir. 2013 akhir banyak. Awal masuk kan.
Hai banyak. Waktu tahunnya itu 2013 awal. Ya. Kalau dari dunia 2025 sudah sama bulan dari bulan. Silakan dari luar ya. Kalau disebut satu-satu susah, Pak RW-nya dulu wakilnya itu menjadi warga biar sutra udah. Kalau haji sudah pasti umroh, ada umrohnya haji. Ya, umrohnya umroh wajib ada perbedaannya itu. Kalau ada ikrar, ada tamattu, ada qiran. Kalau ikrar itu mendahulukan haji, kemudian umroh. Kalau tamattu umroh dulu kemudian haji. Kalau qiran digabung haji dan haji dan umrohnya. Maka tamattu kalau ikrar tidak kena jam dan hajinya. Tapi kalau tamattu tidak masuknya sama yang ada dan haji itu dan yang haji itu juga sama itu enak sama itu tenang kali ini aku bukan kami malah dan itu memang berat karena di Indonesia sampai mulai masuk tanah haram sampai beres haji baru lepas ihram. Kalau datang ke lubang awal, udah apa namanya? Ya, habis kayaknya. Lubang awal itu ya. Ya, lubang awal ikut boleh jarang. Kalau dari itu juga jarang ikut. Tapi sekarang ikut ya. Boleh masuk ke tanah haram juga. Imam apa percaya? Imam terus. Kita menganggap puasa. Waduh larangannya. Kalau lagi 4 hari aja mulai menjelang Zulhijjah, menjelang wukuf itu kan nanti berdiam terus sampai makanya itu menjelang 10, 11, 12. Ya, kalau 10 itu 3 hari. Aduh, rasa minta pun pakai Imam itu. Makanya kalau lah sama cuma harus tenang, maka bayar dah. Tapi kalau nggak boleh pakai wangi-wangian, ya. Kalau mandi itu gimana? Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau mandi nggak boleh. Kalau ada mas mandinya boleh, tapi dan tidak boleh buka di tempat umum. Kamar mandi buka mandi boleh, tapi nggak boleh pakai itu. Nggak boleh pakai sabun. Nggak boleh. Pakai air biasa aja. Ya. Karena nggak boleh bapak. Mandinya nggak boleh pakai warnanya nggak boleh. Sabun pakai ini. Kadang-kadang ada ibu-ibu romo yang pertama udah sampai selesai belum tahan loh udah kalau lelah habis selesai itu sudah tahan loh belum yang lain tidak pakai selesai dulu itu salah satunya pakai kata itu jangan begitu kita melanggar-pelanggaran salah satu pelanggaran pertama cuma kita ada masang kuku dalam keadaan beriman atau gunting rambut apa itu sudah kita mau kuku satu kambing itu tidak ini satu kambing kalau semuanya mesti pepohonan satu kambing lagi makanya itulah itu ya kalau itu karena kita dalam kalimat sholat tadi sudah dalam keadaan sholat larang-larang tidak boleh ketika sampai nanti tahalul baru boleh halal itu halal tidak halal tidak halal itu orang berat pusing ya capek ketika obat kota jadi sama cara begitu nggak boleh kalau kali itu sangat nggak boleh jangan
yang udah dalam kerja ini sudah. Mending minum sudah. Sudah lah, jam dah. Yakin jam itu luar biasa. Sudah. Obat sudah jam. Yang daripada itu pusing. Yang terakhir itu jam berapa? Karena kebanyakan gitu. Ya, nggak boleh, pokoknya nggak boleh. Nggak boleh. Beli minum obat. Obat boleh. Tapi itu selalu diingatkan sama pembimbing kan? Betul, ya. Karena kalau kita mau pakai pembimbing, Pak. Maksudnya gini, kalau petugas masuk rumah, gua tanya sampai di situ ini apa? Karena mereka itu mau cuma sendiri. Oh, ini kan dokter. Udah semua. Banyak gitu ya. Apa nih? Lagi berihram, kita pakai ini Pak. Kita pakai apa? Pakai topi kita atau jam itu. Dan pakai seno, kita pakai penutup kepala. Walaupun pakai anjur enggak boleh. Kalau payung boleh. Payung boleh. Kalau melekat di tubuh enggak boleh. Ada jamaah sana. Begitu datang ke Arafah, baru mau wukuf, di dia sport pakai haji, pakai ini pengen buru-buru haji. Dia pakai haji itu mana? Saya bilang, cabut, lepas. Ingetin, jam satu dong. Ingatkan, kalau kan, dan itu harus Pak. Nggak dibayar Pak. Tidak. Jadi ada satu ulama, juga ulama itu bawa gugur bagi banyak data-data. Jadi ada bisa diganti dengan puasa, tapi kalau dan hajinya yang boleh diganti. Kita ini dari tamattu itu kalau kita ambil tamattu atau qiron, pelanggar atau tidak, tetap bayarkan tidak wajib. Nah itu yang boleh diganti. Salah satu ayam yang silakan, wasapaatum tidak rojakum, tidak dengan puasa 10 hari, 3 hari di kanan Mekah, 7 hari di tanah sendiri setelah kembali. Kalau kami didesain ya, boleh sudah dan tamattunya di mana? Pakai ambil juga seperti oleh umpama atau gara-gara uang, maka boleh dan itu diberikan puasa 3 hari di sana, 3 hari di Idul Fitri. Itu 1 jam dan tamattunya. Lah kalau 10 berapa kali puasanya? Itu Mas. Nggak boleh putus. 3 hari sana dan wajib itu 3 harinya. Kalau sana tidak 3 hari, kemudian di sini coba 10 harinya, kan juga. Itu kan, kita berusaha sayang sama ibadah mahal. Jadi ibadah mahal, maka itu harus mampu ilmunya, mampu fisik. Duit kayak kreatif itu maksudnya tidak ini. Jadi kita bikin haji itu Pak RW, tidak didorong. Kan beneran. Iya ya. Ya. Tetap alhamdulillah ilmunya paling belum. Pak Yaman, bahkan gue ya. Kita boleh jadi biar nafsu. Saya sampai ya, apa ya? Ayo. Aduh, ya. Ya, sudah. Maaf ya, Pak. Ya, nggak bisa. Aduh. Ayo. Ya, Ibu. Aduh. Ibu lagi bawa Pak? Ya? Lagi bawa Ibu? Enggak. Tadi mau itu dengan Mas, ini bapak-bapak. Jadi itu. Biasanya di bawah. Iya, tapi bapak-bapak enggak lah, enggak ada gitu. Aduh. Ini buat Ibu nih Pak. Begitu, aduh ya Allah, Pak. Ada Ibu, alhamdulillah ya Allah. Ya, makasih. Terus, ya, Pak, saya tadi jadi ikuti pembimbing, insya Allah mereka sudah pengalaman. Kalau ada yang ragu-ragu tanyakan aja, jangan ragu-ragu itu. Jadi jangan tidak dulu. Artinya kali-kali apalagi kita dalam keadaan berikram. Itu yang sering kalau kita lupa ya. Maka kalau kita dalam keadaan ihram ada ini rajinannya Bu. Rajin tanya lagi. Nggak boleh asal tanya-tanya. Yang penting tadi itu kita lihat ihram bukan hanya lapar dan pasti hati. Ya, kalau ihram itu haji yang terbilang umroh itu yang seperti kita sholat aja. Sholatnya kan sunnah, tapi nggak dalam hati yang wajib. Yang sah aja maksudnya. Kalau tadi coba ya, jangan dari saya juga kalau buku susah sambil jangan paling satu gitu yang mudah saja. Subhanallah pasti balik. Alhamdulillah cukup. Sudah, korban hati tidak berlalu. Ini aja. Ternyata dari itu ada sampai